masih bisa berjumpa kembali ya. Oke, puji Tuhan, alhamdulillah hari ini kita masih bisa berjumpa kembali. Kita akan ngebahas tentang alat-alat optik. Barangkali kemarin banyak yang tidak masuk ya, jadi hari ini perlu saya ulang lagi dan mohon nanti dipahami. Kalau nggak ngerti ya harus ditanyakan. Ini alat optik ini banyak konsepnya dan juga rumus-rumusnya ya. Yang pertama kita bahas adalah antara mata dan kacamata ya. Kenapa kita bahas mata dan kacamata? Karena mata manusia nanti ada dua kemungkinan, normal dan tidak normal ya. Di saat mata kita normal, artinya kita tidak butuh kacamata, sedangkan mata kita tidak normal, itu kita sangat membutuhkan yang namanya kacamata. Tujuannya untuk apa? Agar kita nanti bisa melihat suatu benda dalam keadaan sangat jelas. Begitu kira-kira. Nah, sekarang kita bahas dulu mengenai mata sendiri. Mata itu adalah alat optik yang alami, jadi tidak buatan. Kalau manusia bisa buat mata, wow, istimewa ya. Jadi mata ini yang membuat hanya Tuhan kita ya. Manusia hanya bisa membuat apa? Tiruan lensanya. Nah, tiruan lensa mata itu diwujudkan dalam bentuk kacamata. Seperti itu ya. Sedangkan kacamata itu nanti secara khusus digunakan untuk penderita cacat mata itu ada dua, yaitu kacamata positif sama negatif atau plus dan minus, itu kira-kira ya. Oke, sekarang kita bahas untuk mata normal. Dalam keadaan normal kita itu bisa melihat suatu benda dalam titik terjauhnya itu tak terhingga. Jadi pada saat entah berapa kilometer dari kita itu kita kadang masih bisa melihatnya. Ini ciri-ciri mata normal. Jadi bisa melihat benda sangat jauh, tak terhingga, dan bisa melihat benda yang sangat dekat, itu jarak terdekatnya sekitar 25 cm. Sekitar 25 cm. Ya. Sehingga di sini saya tuliskan, titik terjauh penglihatan itu adalah PR. Ya. PR. Biasanya orang-orang menyebutnya adalah punctum remotum. Punctum remotum alias jarak terjauhnya. Ini berada pada titik tak terhingga. Paham ya? Bisa dimengerti ya? Jadi benda bayangannya nanti di posisi jauh banget tak terhingga. Itu kita masih bisa melihatnya. Sedangkan titik terdekat penglihatan, biasanya orang-orang menyebutnya adalah punctum proximum. Ya. Punctum proximum. Atau disebut dengan titik baca mata normal. Nah, umumnya rata-rata untuk mata kita yang normal itu sekitar 25 cm ya. Ini adalah titik terdekatnya. Nah, kalau kita membaca suatu benda dalam keadaan lebih dari 25 cm, misalkan begini nih cara bacanya, agak jauhan. Ini kan posisi ini pasti lebih dari 25 cm. Artinya kita pasti menderita rabun dekat. Jadi kita tidak bisa melihat dalam jarak terdekat seperti ini. Ya, kalau kita melihat dalam jarak dekat ini, mata kita terasa terganggu, terasa capek. Berarti Anda ini sedang mengalami rabun dekat. Nah, biar santai, biasanya dia dijauhkan gini cara baca. Ngerti? Nah, sedangkan ciri-ciri orang rabun jauh, kalau membaca itu justru dia melotot gini, didekatkan gini. Itu namanya rabun jauh. Jadi dia tidak bisa melihat dari benda yang letaknya sangat jauh, itu rabun jauh. Kalau rabun dekat, hanya mampu melihat benda yang letaknya jauh malahan, kalau dekat nggak bisa. Jadi kalau kita normal, mata kita normal, itu melihat paling dekat atau jarak membaca, kita membaca suatu bacaan itu dalam jarak 25 cm, paling dekat. Dan paling jauh tak terhingga. Bisa dimengerti kira-kira guys? Halo, paham ya? Ini konsepnya dulu. Konsepnya dipegangin. Ya, jadi paham. Kalau kita matanya normal, bisa melihat benda dalam keadaan terjauh itu tak terhingga. Dan melihatnya dekat itu kurang lebihnya 25 cm. Itu kalau normal. Paham ya? Sekarang kita bahas untuk mata-mata yang tidak normal. Cuy, untuk mata yang normal, katanya guru biologi, bayangan suatu benda kalau kita lihat dengan mata, itu akan jatuh di mana? Biar kita nanti bisa melihat benda itu. Jatuhnya di mana?
Di bagian apa? Katanya guru biologi. Tempat jatuhnya bayangan itu di mana? Retina. Retina, ya retina atau disebut bintik apa? Bintik kuning atau bintik buta ya. Jadi harus berada di tempat retina ini. Nah, kalau dia nanti ternyata tidak berada di retina, berarti gimana Pak? Kalau dia tidak ada di retina, kemungkinan besar itu ada di depannya atau di belakang retina. Kalau di depan retina berarti mengalami rabun jauh. Kalau di belakang retina berarti mengalami rabun dekat. Nah, biar pas di retina, bagaimana? Harus dibantu dengan kacamata. Ya kan? Nah, yang pertama kita bahas adalah rabun jauh, miopi, mio berarti digunakan untuk perjalanan jauh, mio ya. Mio, sepeda motor. Oh, kalau rabun jauh berarti jauh itu memerlukan sepeda motor apa? Mio, gitu aja caranya ya. Jadi rabun jauh atau miopi. Pada saat rabun jauh ternyata benda yang kita lihat itu memiliki jarak tertentu, memiliki batas tertentu. Nah, batasnya itu kita simbolkan sebagai min bayangan ya, min bayangan objeknya gitu ya. Jadi yang bisa kita lihat itu hanya pada jarak tertentu, tidak sampai tak terhingga. Jadi tertentu, S aksen itu adalah jarak bayangan tertentu gitu ya. Sedangkan dia nanti biar bisa melihat wajib ditolong dengan kacamata apa? Fokus D negatif. Ya, atau kacamata apa? Lensa apa? Negatif cembung. Nah, ini kalau orang-orang bilang biasanya adalah apa namanya? Kalau orang-orang bilang itu ini ya, min ya, penyakit minus ya kan, mata minus. Jadi min itu artinya tidak bisa melihat jauh gitu. Ya. Min paling besar berapa, Pak? Paling besar 4. Ya. Ya, Pak, kalau minusnya lebih dari 4, ya nggak tahu lagi kok bisa lebih dari 4 gitu ya kan. Jadi minusnya itu paling besar itu 4 ya. Kalau sampai minusnya 6 atau berapa gitu, bahkan sampai 10 lah ini bahaya banget. Artinya hanya bisa melihat benda itu jaraknya cuma 10 cm. Kalau minusnya sampai 10 misalkan. Nah, lebih dari 10 cm itu nggak bisa melihat. Ya, itu kan kalau melihat benda dalam jarak 10 cm itu kan aneh banget ya. 10 cm itu dekat banget dengan mata kita gini loh, guys. Masa hanya 10 cm bisa melihat? Itu nggak mungkin. Jadi rata-rata maksimal minus itu 4 rata-rata. Pak, tetangga saya sampai ada minusnya 10. Istimewa. Ya. Jadi dia tidak bisa melihat sama sekali, hanya dalam jarak yang dekat. Pak, tetangga saya sampai minusnya 100. Istimewa. Masa melihat benda dengan jelas itu hanya sampai 1 cm. Lebih 1 cm tidak bisa melihatnya sama sekali. Ya kan? Paling jauh cuma 1 cm. Itu nggak mungkin banget. Kalaupun itu terjadi, berarti orang ini mendekati buta ya, mendekati buta. Ya. Jadi dia sudah tidak, minusnya sudah tak terhingga, sudah tidak bisa melihat sama sekali. Kemungkinan seperti itu. Paham ya? Jadi mentok rata-rata itu 4 negatif itu ya. Nah, rumus yang digunakan ini memenuhi rumus umumnya lensa ya. Rumus umumnya lensa adalah seperfokus ya kan, sama dengan seper S ditambah dengan apa? Seper S aksen. Gitu ya, kira-kira ya. Nah, ingat S ini berarti S itu kan posisinya harus di tak terhingga ya. Sekali lagi, S aksennya nanti adalah PR, sedangkan S-nya posisi benda itu tujuannya harus bisa melihat dalam jarak tak terhingga. Kalau mata kita normal, itu harus dalam jarak tak terhingga. Nah, sehingga kalau saya substitusi di sini, seperfokus ya. Jadi apa ini seperfokus? Sama dengan S-nya bagi tak terhingga, berarti bilangan berapapun dibagi tak terhingga, plus seper S aksen. S aksennya min, berarti min seper S aksen. Bilangan kalau dibagi bilangan berapapun kalau dibagi tak hingga itu nilainya 0.
Berarti seperfokus sama dengan min seper S aksen. Ya, ini persamaannya yang digunakan nanti. Itu ya kan? Pertama. Yang kedua, biasanya nanti di soal-soal itu menanyakan kekuatan lensa. Ya, kekuatan lensa. Atau disebut P ya. Satuannya adalah dioptri atau diopri. Nah, rumus umum kekuatan lensa ini dirumuskan dengan P sama dengan darah 100 per fokus. Pak, kenapa pakai 100? Karena di sini F-nya satuannya dalam senti. Ya, F-nya harus dalam senti. Umumnya di soal-soal fokusnya dalam sentimeter. Maka di sini nanti jadilah 100 per fokus. Paham ya? Sehingga kalau gua substitusi tadi ya seperti F itu ini kalau saya substitusi jadi min 100 per S aksen. Ingat S aksen tadi apa? PR berarti 100 per PR-nya. Nah, PR ini nanti yang diketahui di soal ya. Ini nanti yang kita ketahui di soal ini. Jarak terjauhnya yang diketahui di soal. Paham ya kira-kira ya sampai sini ya? Oke. Ya. Biar tidak mepet-mepet saya taruh di bawah. Jadi asal usulnya rumus P sama dengan min itu asal usulnya dari sini gitu loh. Ya. P sama dengan min 100 per PR. Ini asal usulnya rumus ini asal usul dari sini tadi, ya kan? Nah, perkaranya kalau kalian tidak dikenalkan persamaan umum lensa ya, nanti akan bingung nanti, ya kan? Oke. Dengan catatan PR itu nanti adalah jarak terjauh yang diketahui di soal, bukan lagi terjauhnya mata normal ya. Kalau mata normal terjauhnya tak 3. Kalau PR di sini ini adalah jarak terjauhnya yang diketahui di soal. Atau jarak terjauh penderita miopi. Ya. Terus apalagi P kekuatan ya. Kekuatan lensa. Oke. Kemudian yang kedua, cacat materi. Yang ketiga, sorry. Yang ketiga adalah cacat mata rabun dekat ya. Rabun dekat. Atau disebut apa? Biasanya hipermetropia. Hipermetropi. Ya. Rabun dekat. Jadi dia tidak bisa melihat dalam keadaan terdekat. Ya. Sehingga di sini nanti PR-nya, PP-nya, fructum proximumnya adalah min S aksen. Jadi terbatas lebih dari 25. Ya. S aksennya ini nanti S-nya harus lebih dari 25. Sedangkan kalau dia nanti dalam keadaan normal, S-nya sama dengan adalah SN, yaitu jarak baca mata normal. Berapa tadi baca mata normal? 25 cm. Sekali lagi, ini dalam keadaan normal, S itu, kalau S aksen itu namanya jarak bayangan. Jarak bayangannya itu berarti PP-nya itu. Jadi, supaya dia bisa melihat terdekatnya itu lebih dari 25. Ya, ingat catatannya, PP-nya lebih dari 25 cm. Kalau dia tadi, PR-nya kurang dari tak terhingga, alias punya batas. Paham ya? Ingat-ingat ini prinsipnya ya. Terus rabun ini harus ditolong dengan kacamata apa? Cembung. Dengan kaca mata Cembung. Fokus positif atau disebut apa? Lensa Cembung. cembung. Ingat-ingat ya. Lensa cembung. Gitu ya. Nah, persamaan umumnya sama persis persamaan umumnya ya, rumus yang digunakan nanti itu adalah seper fokus ya sama dengan adalah seper S ditambah dengan seper S aksen. Perlu kita ketahui bahwa seper S S-nya kalau matanya normalnya itu 25. Ini normalnya, ya kan? Terus plus seper S aksennya adalah min PP, berarti min 1 per PP-nya. Ya, sehingga
seperfokus, kita hitung 1/25 min seper PP ya. Ini adalah rumus untuk mencari fokusnya. Sedangkan untuk mencari kekuatan lensanya, ingat kekuatan lensa tadi ya, kekuatan lensa P-nya dalam dioptri tadi. Definisinya P tadi ingat bahwa P sama dengan adalah 100 dibagi fokus ya. P 100 dibagi fokus. Kenapa demikian? Karena fokusnya harus dalam apa? Dalam sentimeter. Sehingga akibatnya P sama dengan seperfokus. Seperfokus 100 dibagi ini. Berarti 100/25 dikurangin 100/P. Maka muncul kekuatan lensa 100 dibagi 25 itu adalah 4 ya, min 100/PP. Tahu ya asal usulnya rumus ini ya. Mungkin di bukumu atau gurunya hanya mengajarkan langsung hafalan rumus, gitu ya kan? Nah, kalian saya kasih tahu nih asal usulnya rumus ini dari mana gitu loh, ya. Biasanya kan langsung hafalkan aja rumus jadi kotak-kotak, begitu ya kan? Semuanya ini pakai umumnya, bentuk umumnya kan begini rumus umumnya, seperfokus sama dengan seper S ditambah seper S aksen. Paham ya ini ya? Ya. Ingat-ingat konsepnya. Yang pertama, rabun jauh tadi tidak bisa melihat benda dalam keadaan jauh, ya kan? Sehingga PR-nya kurang dari tak terhingga. Itu kan prinsipnya. Terus ditolong dengan kacamata negatif. S-nya di tak terhingga. S-nya itu adalah letak benda yang seharusnya dilihat oleh mata normal. Itu tak hingga. Terus kalau hipermetropi berarti tidak bisa melihat jarak dekat. Sehingga jarak dekatnya PP-nya harus melebihi 25 cm. 25 cm itu adalah kalau kita melihat mata normal, membaca pada keadaan mata kita normal, itu 25 cm. Paham ya? Maka S-nya di situ adalah 25 cm, yaitu yang seharusnya terdekat bisa kita lihat itu 25 cm. Itu konsepnya. Oke? Ya. Oke. Contoh soal. Cocoy. Silakan dicoba untuk mengerjakan ya.
Oke, silakan dicoba dulu. Bisa kira-kira? Insya Allah. Oke, yuk saya bahas dulu aja ya. Saya bahas, nanti saya kasih soal untuk kalian yang mencoba. Itu aja ya. Oke, cuy, perhatikan soalnya. Ya. Yang pertama, Filia tidak bisa melihat Anggi pada jarak 100 cm. Maka agar bisa melihat Anggi, Filia harus menggunakan kacamata titik-titik. Bila Filia masih bisa melihat jarak dekat 25 cm. Jadi, artinya kalau dia masih bisa melihat jarak dekat 25 cm, berarti PP-nya jarak dekatnya Filia ini masih normal apa enggak normal? Normal. Normal, berarti PP-nya, uktum proksimumnya, jarak terdekatnya itu masih normal. Kalau gitu dia tidak mungkin dong rabun dekat. Rabun jauh. Nah, pasti dia rabun jauh. Karena jarak terdekatnya dia masih normal, masih bisa melihat dalam kondisi terdekat. Nah, itu logikanya. Jadi kalau di soal nggak diketahui dia rabun jauh atau rabun dekat, kita harus pakai logika gitu, ya. Sehingga dia pasti rabun jauh. Kalau rabun jauh berarti Filia ini wajib ditolong dengan apa? Kacamata apa? Cembung. Cekung. Kacamata Cekung. cekung. Ya kan? Nah, dengan kekuatan sebesar P sama dengan min 100 per berapa tadi? PR. Ya. Sedangkan PR-nya diketahui di soal itu 100 cm. Ya. Sehingga kekuatan lensa kacamata yang harus digunakan adalah 100 dibagi 100. Berapa, Pak? Min 1 dioptri. Jadi dia menderita cacat mata negatif 1, min 1 dioptri. Paham? Bisa dimengerti ini, cuy? Ya. Oke. Terus sekarang yang Anggi. Anggi menderita hipermetropi lah. Kalau kayak gini udah diketahui pasti hipermetropi. Berarti dia pasti dibantu dengan kacamata apa? Cembung. Kacamata Cembung. Atau positif. Jadi P sama dengan apa? 4 min 100 per PP-nya. Ya kan? Nah, rukun proksimumnya itu berapa PP-nya? 40 cm ya. Sehingga di sini nanti P min 100 bagi 40 nih cuy. Berapa yo? Min 100 bagi 40, 2,5. Berarti dia menderita apa? Positif. Berapa 4 kurangi 2,5? 1,5 dioptri ya. Jadi kekuatan lensa kacamata yang digunakan Anggi itu harus positif 1,5 dioptri. Ngerti kira-kira sampai sini? Halo? Ngerti. Oke.
Oke, coba silakan dikerjakan dulu nomor 3. Pak, masukin saya sama Galih ke room, Pak. Oke. Kalian kalau ada yang pakai laptop, misalkan ingin record, nggak apa-apa. Nanti saya jadikan co-host ya. Jadi Zoom saya ini Zoom berbayar. Siapapun bisa dijadikan co-host. Dan tidak ada batasnya ya. Nanti berapapun mau jadi co-host nggak masalah. Semuanya ini jadi co-hostnya nggak masalah. Pengen ngerekam sendiri-sendiri boleh gitu ya. Tadi kayak ada Agustin ya. Kok hilang? Anggi, Irma, Vili, Galih. Tadi kayak ada Agustin juga. Halo Galih, apa kabar Galih? Baik, Pak. Oke.
Oke, udah ketemu kira-kira nomor 3? Sudah. Oke, yuk kita bahas. Seorang siswa mampu melihat jarak paling jauh. Berarti apa? PR-nya ya, PR-nya terbatas 2 meter. 2 meter itu berarti berapa? 200 cm ya. Betul? Ya. Dan Ya. jarak paling dekatnya berarti PP-nya setengah meter. Setengah meter itu berarti berapa? 50 cm. Betul nggak? Ya. Nah, pertanyaannya, siswa ini bisa melihat dengan jelas seperti mata normal. Maka siswa harus dibantu dengan apa? Dwi, tadi saya katakan kalau jarak terjauhnya itu dibatasi, berarti dia pasti rabun apa? Halo? Jangan ragu-ragu yuk. Jarak paling jauhnya itu dibatasi, berarti dia pasti rabun Dekat. Jarak paling jauh kita tidak bisa melihat benda sangat Rabun jauh. jauh. Dibatasi. Jauh. Pasti rabun Jauh. Rabun jauh. jauh. Tapi kalau jarak terdekatnya, membaca terdekatnya lebih dari 25, berarti rabun Rabun dekat. Kalau gitu siswa ini mengalami 2 cacat mata dong, rabun jauh sekaligus rabun dekat. Iya. Paham? Paham. Nah, kondisi seperti ini disebut cacat mata apa? Silinder. Apa ini? Disebut cacat mata presbiopi alias cacat mata tua. Jadi wong tuwek-tuwek kae, wong tuwek-tuwek gak iso masih dalam keadaan sangat jauh dan sangat dekat, gak iso. Terjauhnya itu dibatasi. Sangat dekatnya itu melebihi dari 25, itu jarak paling dekatnya. Jarak jauhnya itu dibatasi, nggak tahu dibatasi berapa senti gitu ya. Itu namanya cacat mata presbiopi atau cacat mata tua, ya. Nah, kalau silinder itu beda lagi. Silinder itu bukan dia ini plus atau minus sekaligus, itu tidak. Kalau silinder beda, paham ya? Nah, sehingga dia harus dibantu oleh kacamata apa? Rangkap, kacamata double dengan positif berapa dan negatif berapa. Mari kita hitung, ya kan? Nah, sekarang untuk positifnya nih, positifnya berarti P sama dengan apa kalau positif? 4 min 100 per PP ya. Ya enggak sih? Ya. Berarti 4 gua kurangin 100 dibagi 50. Berarti positif 2 dioptri. Ya kan? Ya. Jadi dia menggunakan kacamata rangkap 2. Yang bawah itu bagian positif, yang atas bagian negatif. Negatifnya berapa kekuatannya, Pak? Negatifnya adalah min 100 per PR tadi. Berarti min 100 PR-nya berapa PR-nya di soal? 200. Berarti negatif berapa? Setengah atau 0,5 dioptri. Paham kira-kira? Nah, Paham. jadi kacamata yang dia gunakan itu rangkap begini. Anggap ini kacamata ya. Yang ini bagian plus, yang bawah, yang atas ini bagian kacamata minus. Ya. Jadi kalau ada orang menggunakan kacamata begini, itu bukan karena gaya, itu karena dia sudah menderita dua-duanya, plus sama minus. Nah, ini bukan karena gaya, kalau dia sedang membaca dalam keadaan seperti ini, dia dikebawain gini, itu artinya dia memang plus. Jadi bisanya melihat itu kalau begini. Kalau dia melihat jauh, mesti kacamatanya dinaikin. Ya kan? Paham ya? Jadi biasanya itu adalah orang-orang tua. Kalau kamu lihat gurumu seperti ini, nggak usah kaget. Kalau kamu melihat anak muda sudah begini, wah ini repot ini. Berarti matanya sudah mata tua ini. Ya kalau pemuda kok melihatnya begini jarak dekatnya. Loh, kacamatanya di bawah ini. Apalagi yang begini. Nah, berarti ini dahinya ini yang negatif atau positif. Bermasalah ternyata dahinya, bukan matanya yang bermasalah. Ya? Ya. Oke.
Silakan dipahami dulu ya. Saya foto ya. Ini saya sambil ngontrol apa namanya kakak kelasmu yang masuk Zoom sebelah ya. Saya cuman paling 15 menitan kok. Karena ternyata masih banyak juga tidak hanya kalian kakak kelasmu pun yang tidak tahu caranya masuk ke room. Harus dimasukin ternyata. Padahal masuk sendiri bisa, guys. Ya. Mungkin belum terbiasa ya. Masuk sendirinya gimana? Nah, ya itu nanti kan di ini ada pilihan ya, ada apa namanya kotak 4 itu kamu klik, nanti tinggal dipilih room gitu. Nanti tak kirimin videonya cara masuknya. Ya.
Niki anak-anak sampun beteng Zoom, Pak. Nganu napa jenenge? Niku Bapak klik oke mawon. Niku Pak Tan kula lebetaken teng rume anak-anak, tapi tasik dereng enten persetujuan saking Pak Tan niku. Oke, halo, yuk kita lanjutin ya, guys. Loh, tak tinggal sedulu kok wis gari wong loro. Kok do hilang? Hah? Nggak tahu, Gali sama siapa? Hah? nggak tahu. Kok do hilang? Gali hilang. Tiba-tiba tinggal 2 ekor. Anggi hilang. Oke, yuk kita lanjutin ya. Yaitu tentang loop atau kaca pembesar ya, kaca pembesar atau loop atau biasanya orang-orang menyebutnya apa? Suryakanta ya, atau loop atau suryakanta. Ini yang tahu suryakanta kayaknya hanya guru tertentu. Oke, prinsipnya ya, prinsipnya kalau kita nanti dalam keadaan normal ya, untuk mata normal tadi ya, mata normal, jarak terdekatnya ya, titik 25. terdekatnya tadi berapa?
titik N 25 ya kan. Terus sedangkan titik terjauhnya Tak tadi apa? terhingga. Enggak, ya kan? Jadi titik terjauhnya tadi adalah tak terhingga. S-nya di tak ter. Untuk lo, ini nanti ada dua kemungkinan ya. Bentuk umum persamaan yang digunakan seperfokus ya, sama dengan adalah. Nah, S aksennya nanti yang berbeda di S aksennya ini nanti cuy. Kalau dia nanti matanya berakomodasi maksimum. Jadi ada dua kemungkinan nanti. Mata berakomodasi maksimum dan tidak berakomodasi. Untuk kasus akomodasi maksimum. Gimana ya? Enggak cukup lah. Dibaca kali ya. Untuk kasus mata berakomodasi maksimum. Maksudnya berakomodasi maksimum itu gimana, Pak? Artinya dia melotot, ya, melotot. Nah, mendelik, kita akan melotot atau mendelik itu kalau mengamati suatu benda dalam keadaan apa ini? Mengamati benda yang apa ini berarti? Mengamati benda yang dekat, ya kan? Yang dekat. Kasus pertama adalah untuk benda berakomodasi benda yang dekat, ya. Sehingga kalau kita nanti dipaksa untuk mengamati benda dalam jarak dekat, ya, 25 cm, yaitu jarak terdekatnya. Oke, kira-kira bisa dimengerti, Ci? Ya. Halo? Oke. Sehingga dia nanti kalau saya substitusi ke persamaan sana, kita dapatkan apa ini? Seperfokus, ya kan? Sama dengan seper S min 1/25. Ya kan? Nah, kalau saya ingin mencari seper S, ya kan? Seper S min berarti kan jadi plus seperfokus ditambah dengan apa? Seper 25. Gini ya, dirumuskan dengan SN untuk keadaan mata normal dibagi dengan S. Ya udah, tinggal kita substitusi aja. Ini adalah SN dibagi fokus ditambah SN dibagi dengan 25. Maka perbesarannya untuk mata SN per fokus ditambah dengan 25 dibagi 25. Maka 1. Ini untuk mata berakomodasi maksimum, mendelik melotot, ya, untuk pengamatannya melotot, ya. Dengan M di sini menyatakan perbesaran. M-nya perbesaran. Cukup, tulisin aja. M menyatakan perbesaran. Loop. Kemudian F ini adalah jarak fokus. Ingat, loop ini berupa kaca positif ya, fokus positif ya. Dan ingat, SN-nya tadi untuk mata normal selalu 25 cm. Ini yaitu untuk mata berakomodasi maksimum, perbesarannya adalah SN per fokus ditambah 1. Yang kedua, kasusnya nanti dia tidak berakomodasi. Digunakan untuk melihat dalam jarak sangat dekat. Jadi prinsipnya digunakan untuk melihat jarak yang sangat dekat. Kalau dia nanti melotot atau berakomodasi. Sedangkan tidak berakomodasi atau disebut dengan akomodasi minimum. Artinya tidak melotot, ya, tidak melotot. Tidak melotot. Orang mendelik, jadi berakomodasi ini mendelik, ya. Sehingga kalau orang mendelik, berarti kan kondisinya apa? Rileks, berarti mata, ya, mata dalam keadaan rileks. Keadaan santai, rileks. Orang mendelik, ya kan? Kalau matanya rileks atau keadaannya santai, artinya dia sedang melihat sangat apa? Sangat jauh, ya kan? Sehingga S aksennya nanti sama dengan tak terhingga. Ini bedanya. Kalau tadi S aksennya adalah min 25 cm karena dia dalam keadaan terdekat banget. Sedangkan ini tidak mendelik, melihat benda dalam keadaan sangat jauh, ya. Sehingga S aksennya adalah tak terhingga. Maka jika kita substitusi ke sini jadi seperfokus sama dengan seper S min 1 per tak terhingga, ya kan? S aksennya dimasukkan tak terhingga. Ingat sekali lagi, seperfokus sama dengan seper S. Bilangan berapapun kalau dibagi tak hingga tadi apa? 0, ya. Sehingga seper S-nya sama dengan seperfokus, ya. Perbesarannya dirumuskan dengan SN per S. Kita masukkan seper S tadi adalah seperfokus, maka perbesarannya adalah seper N per
fokus. Ini untuk keadaan mata santai, tidak mendeli. Ngerti kira-kira sampai di sini? Halo, bisa dipahami? Bisa. Oke. Terus sekarang kalau matanya tidak mendeli dalam kondisi tertentu, jadi nggak mendeli banget gini, tapi santai, dan juga tidak melihat benda dalam jauh banget, tapi bendanya dekat yang dilihat. Artinya nggak mendeli banget tuh, ya. Nah ini disebut sebagai mata berakomodasi pada jarak tertentu. Disebut mata berakomodasi pada jarak tertentu. Ngerti ya maksudnya? Jadi nggak begitu mendeli, juga nggak begitu rileks matamu. Pernah nggak sih kalian melihat suatu benda itu melotot banget? Biasanya kan melihat benda yang dekat ya, mesti melotot gini kan? Ya nggak? Saking dekatnya. Betul kan? Terus kalau melihat benda yang sangat jauh, itu kan rileks-rileks aja penglihatan kita. Ya kan? Ya. Nah, suatu ketika pernah nggak sih kalian tuh melihat benda nggak jauh banget, juga nggak terlalu dekat. Jadi dikatakan santai, juga mata tidak santai, tapi dikatakan masih mendeli nggak kenemenen. Pernah nggak merasakan gitu? Pernah ya? Pernah ya? Kalau kamu melihat jauh banget kan matamu nggak kontraksi ya? Santai kan? Gitu loh. Tapi kalau kamu melihat 1 meter misalkan, mesti matamu agak kontraksi gitu loh. Jadi mendekatkan benda dalam jarak 1 meter. Kalau melihat benda kurang dari 25 cm, mesti matamu mendeli. Sorry matamu ya, sorry. Oke ya, paham ya? Ya. Nah, ini yang dimaksud dengan dia ini berakomodasi pada jarak tertentu. Nah, sehingga persamaannya nanti kalau pada jarak tertentu, S-aksanya itu ya bernilai min jarak tertentu, min is misalkan. Dengan is ini adalah jarak tertentunya. Jarak tertentu. Ya kan? Jadi pada jarak is-nya. Sehingga dengan manipulasi matematik, S-aksanya diganti min is, terus seperti yang lainnya tadi, seperti atasnya juga, maka diperoleh perbesaran sebesar Sn per fokus ditambah Sn dibagi X. X ini pada jarak tertentu saja. Jadi S-nya di sini nanti lebih dari 25, ya kan? Dan S-nya kurang dari tak terhingga, ya bisa 30 cm, 40 cm. Jadi ada nilainya, tidak tak terhingga gitu. Paham ya ini ya? Bisa dimengerti ya? Lumayan ya, untuk bulat ya. Iya, lumayan itu. Nah, agak bulat. Jadi intinya maksimum berarti mendiri banget. Mendiri banget itu artinya kurang dari 25 cm atau pas posisi 25 cm, ya kan? Terus kalau dia nanti tidak berakomodasi sama sekali, berarti ya pakai ini Sn per fokus langsung, ya kan? Kalau dia nanti berakomodasi pada jarak tertentu, melihat pada jarak tertentu, berarti ya Sn per fokus tambah Sn per X, gitu ya. Langsung dihafalkan yang kotak-kotak aja nggak apa-apa rumusnya, ya. Nah sekarang contoh biar nggak kiriangan, saya kasih contoh. Seorang profesor melihat dengan menggunakan loop berjari-jari 20 cm. Tentukan perbesaran sudut yang dihasilkan oleh loop
bila pengamatan dilakukan titik 2 yang A dengan mata berakomodasi maksimum memberi. Yang B dengan mata tidak berakomodasi atau berakomodasi minimum. Oke. Catatannya adalah gunakan titik dekat baja mata normal SN-nya 25 cm. Ya. Catatannya suruh menggunakan SN-nya 25 cm. Ya. Sehingga langsung aja ya, Dwi. Berarti pembahasannya yuk. Yang A diketahui apa? Pertama diketahui fokusnya berapa sih? Kalau dia punya jari-jari lensa itu 20 cm, maka fokusnya berapa? Ingat, fokus itu kan setengah dari jari-jari kan kemarin. Betul nggak? Ya. Betul ya? Ya. Oke. Sehingga dia nanti jadi berapa? 10 cm ya? Ya. Terus SN-nya di soal diketahui 25 cm untuk mata normal. Pertanyaannya adalah, ditanya apa? Ditanya. Yang A, perbesarannya berapa kalau dia nanti berakomodasi maksimum. Yang B sama, perbesarannya berapa kalau dia nanti tidak berakomodasi. Tidak akomodasi. Gitu ya. Jawab. Nah, kan biasanya begini ya. Yang A, untuk mata berakomodasi maksimum, perbesarannya adalah SN per fokus ditambah 1. Langsung aja. SN-nya 25, fokusnya adalah 10, tambahin 1. Jadi berapa nih? 2,5 ditambah 1. Maka perbesarannya 3,5. Betul? Ya. Paham nggak ini kira-kira? Halo? Paham. Kemudian yang B untuk mata tidak berakomodasi sama sekali. Berarti SN per fokus. SN-nya menggunakan 25. Per fokusnya berapa? 10 ya langsung. Berarti 2,5 kali. Jadi kalau dia nanti tidak ngotot, nyantai-nyantai aja melihatnya. Slow bro gitu ya kan. Berarti 2,5 kali. Oke. Nah sekarang yang C. Saya lanjutkan soal yang kedua. Tentukan perbesaran yang dihasilkan oleh loop dengan fokus 5 cm digunakan untuk mengamati dengan mata berakomodasi pada jarak 2,5 cm. Ayo. Jadi fokusnya adalah 5 cm digunakan untuk melihat pada jarak sangat dekat yaitu 2,5. Ya. Kurang dari kurang dari jarak terdekatnya. Oh ya, sorry, ini jarak terdekatnya nggak harus lebih dari ya. Bisa kurang dari sih. Nah, berarti gimana nih? Berarti perbesarannya adalah SN per fokus ditambah SN per X ya. Di mana X ini nih pada jarak ini yaitu 2,5 cm ini. SN-nya berapa, Pak? 25, fokusnya 5 cm. Plus 25 dibagi dengan 2,5. Bro, ini kalau buat coret dapat 5 ya, ditambah 25 bagi 2,5, 10. Berarti berapa ini? 15 kali perbesarannya. Halo, bisa dimengerti kira-kira?
Bisa. Paham ya ini ya? Oke, paham lanjut ya? Lanjut. Oke, ya silakan dipahami dulu saya foto ya. Tinggal mikroskop sama teleskop. Gampang itu mikroskop. Ingat-ingat prinsipnya. Hari ini sepertinya lagi sibuk-sibuknya ya kalian ya. Lagi bersih-bersih, persiapan buat hari raya. Jadi lebaran ya besok ini ya. Ya Kak, jadi dong. Sudah punya baju belum? Ya. Sudah. Jadi ya, pertemuan kita hari ini sampai sini dulu. Kita ketemu lagi. Hari rayanya kapan ya? Kalau Sini. besok mesti kalian pasti sibuk ini. Kalau besok minggu. Banget Pak, besok Pak bersih-bersih rumah. Ya, mesti pada bersih-bersih ya. Kalau hari rayanya memang Senin, berarti Senin Selasa kita libur. Kita mulai hari Rabu. Kalau hari rayanya Selasa, ya berarti kita mulai Kamis. Gitu ya. Kan memang Kamis jadwalnya asli ya. Jadwal aslinya Kamis memang ya. Ya. Nanti Jumat tetap ada ya. Jumat sama Sabtu depan itu tetap ada. Ya, sebagai tambahan, biar nanti banyak yang kita selesaikan. Oke? Ya. Ayo saling ingatkan lah teman-temannya. Saling diingatkan teman-temannya. Diajak gabung. Ya. Ya. Yaudah, saya rasa cukup sekian dulu aja ya, guys. Semoga nanti menjadi lebih sukses dan berhasil. Oke? Cukup sekian aja. Selamat pagi. Dadah. Dadah. Oke, mantap.